Halo Sobat Cuan, jalan-jalan ke desa, perkenalkan aku Diesta. Yang bakal nemenin kalian di Investasio kali ini. BTW teman-teman, kalau di Investasio ini ada yang unik. Kalau nanti aku ngomong Investasio, teman-teman ngeramein dengan cara ngomong show gitu ya. Boleh. Di sini ready? Ready dong. Teman-teman di belakang kamera ready? Ready. Kalau gitu, selamat datang di Investasio. Investasio Show. Ramai sekali ya ternyata ya. Semoga juga dari teman-teman yang nonton dari HP, laptop, dan device lainnya, semoga juga bisa ikut show bareng kita gitu. Oke teman-teman, jadi Investasio ini adalah tempat nongkrongnya mahasiswa kece gitu ya. Betul yang sekali. melek investasi. Jadi teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat walafiat. Kalau kemarin kita baru aja gini ya, merayakan Lebaran dan juga nyepi bersama-sama gitu. Betul. Meskipun kita liburan yang tidak terasa libur ini dengan tugas yang menumpuk, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan have fun di Investasio kali ini. Dan juga teman-teman, kalau kita tahu portofolio ini lagi merah-merah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau katanya Mimi warna merah warna apa? Cinta. Oke, warna cinta. Jadi teman-teman tetap cinta sama portofolio sendiri ya teman-teman. Yang paling penting semoga tabungannya tetap aman dari godaan sesuatu yang tricky yang bakal kita bahas lebih dalam pada hari ini. Karena teman-teman, topik kita pada hari ini tuh sering banget muncul ya di iklan-iklan random di handphone, laptop, dan device kalian lainnya. Wow, apa tuh? Dan juga ini tuh sering dijanjikan kaya dalam sekejap, tapi endingnya kalian boncos, utang nambah, dan juga pikiran pusing. Tapi teman-teman, aku nggak akan sendiri membahas tentang topik ini. Aku akan ditemani oleh teman-teman cantik dan ganteng lainnya. Kita beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Makasih ya Desta, tadi intronya serem banget ya, kayak lagi ada di acara-acara misteri kriminal yang dibandingkan Investasio. But anyway, halo Sobat Cuan, kenalin aku Devi. Dan aku yang bakal nemenin kalian di Investasio kali ini yang bakalan ngebahas tentang judi online. Nah, udah ada banyak banget nih korban dari judi online, tapi kenapa ya orang-orang masih aja tetap main judi online? Nah, karena itu di sini di Investasio episode kali ini kita bakal bahas tuntas tentang itu. Tapi bentar dulu, aku mau perkenalan. Oh iya, Oke. lupa, sorry. Silakan Marcel. Halo Sobat Cuan semua, perkenalkan aku Marcel Kusuma. Yang hari ini akan menjadi detektif keuangan bagi kalian semua. Terutama bagi kalian semua yang sempat mikir, coba dulu lah, sewa tuh hoki. Percayalah teman-teman semua, itu jebakan Batman. Yang ada ATM kalian jebol, dompet kalian makin tiris, muka kalian makin tiris juga ya teman-teman semua ya. Jadi mending duitnya dipakai buat begitu, kasih aja saham selembar ke aku nggak apa-apa. Gitu. Aku juga Aku mau juga kalau mau gitu, gitu, Sel. bener. Jadi teman-teman, ini detektif Conan kita kalau di KSPM ya. Jadi buat kalian yang udah penasaran dan pengen tahu tentang topik kita pada hari ini, gimana sih si judol ini ngejebak korban-korbannya dan gimana sih sistem mereka, jadi tonton sampai habis. Jangan lupa untuk kepoin Instagram kita di KSPM FEB Unut, karena di sana banyak banget tips and trik mengenai investasi dan banyak sekali edukasi lainnya tentang investasi. Dan kalau kita lihat di belakang ini, wah ramai sekali Banyak emas-emasnya ya. Gemerlap banget ya teman-teman semua ya. Jadi gemerlap, kalah kita nih. Iya. ya. Aduh, bintangnya bukan kita ternyata ya. Iya, betul sekali. Jadi KSPM ini bukan tempatnya investasi doang, tapi di sini juga mengembangkan skill dan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita bisa semakin berkarya dan tentunya semakin gemilang di KSPM FEB Unut. Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi gimana? Sudah siap untuk ngobrol seru-seruan? Sangat Siap siap. dong. Oke, kalau gitu yuk kita mulai episode kali ini. Investasio! Show! Oke teman-teman, kita udah masuk ke segmen utama gitu ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas tentang judi online pada hari ini. Dan biasanya judi online ini merajalelanya di kalangan anak muda gitu ya. Betul Kita banget. dan juga teman-teman kita di sini juga. Dari yang awalnya iseng-iseng malah keterusan, kebiasaan, bahkan ada yang juga yang bisa jadi ketagihan gitu Iya, ya. bener banget, sumpah bener. Jadi kita akan mulai dari pertama nih, pertanyaannya yang tentang lonjakan popularitas dari judi online. Sekarang hampir di mana-mana pasti ada aja orang yang main judi online gitu ya. Betul. Bahkan temen
teman kita sendiri, orang terdekat kita sendiri itu mereka udah nyentuh judi online ternyata ya. Bener banget. Iya. Nah, kenapa sih makin banyak gitu anak muda yang kejebak ke judi online ini? Mungkin Devi bisa cerita? Oke, ini topik relate banget sih. Apalagi kita nih kan lagi di era digitalisasi ya. Apa-apa gampang banget diakses di internet ya, termasuk judi online itu sendiri. Kalau dulu kita mau judi, kita kayak ke tempat-tempat khusus gitu nggak sih? Bener. Yang kayak tersembunyi gitu. Tapi sekarang kayak tinggal buka HP kalian, terus cari aja situs judi online, udah kalian bisa langsung main, bisa langsung hilang juga itu duit kalian gitu. Jadi harus hati-hati ya guys. Nah, ya paling rentan jadi korban ya kayak kita ini anak muda gitu, karena kita yang paling terpapar sama internet, kita yang paling addicted banget sama HP gitu. Iya betul setuju. Kalian jujur aja pasti baru bangun dah langsung buka HP Iya, kan, scroll gitu ya. scrolling Udah langsung Instagram. kayak gini ya. Betul banget. Makanya kayak malah generasi kita yang rentan banget gitu loh jadi korban dari judi online ini sendiri. Jadi karena udah ada device, sudah ada akses internet, ditambah lagi faktor ekonomi Indonesia yang agak gonjang-ganjing di belakangan ini kebetulan. Terus banyak juga yang mikir kayak gimana ya cara cepet kaya, gimana ya cara dapet duit yang instan gitu. Nah dari pemikiran itu tiba-tiba kayak kepikiran apa coba judi online ya gitu. Niatnya sih untung tapi malah buntung gitu loh. Bener. Untung tapi buntung gitu ya. Iya. Keren banget tadi ceritanya tentang dari Devi gitu ya. Udah buka dikit-dikit insight kita tentang judi online gitu. Tapi kalau aku notice ya, judi online kali ini tuh udah seliweran di mana-mana, di TikTok, Instagram. Even aku pernah nggak sengaja kepencet langsung dialihkan ke website judi online ini gitu. Pernah juga sih. Pernah juga? Oh, Marcel pernah? Pernah Oke, juga, boleh sumpah. diceritain ke teman-teman di sini. Jadi ini sering banget kejadian sama aku ya. Algoritma media sosial ini bener-bener menyeramkan banget sumpah. Soalnya tuh desain untuk memancing kalian semua gitu. Itu kayak mainin psikologi kalian semua. Contoh, kalian anggap aja algoritmanya tentang keuangan gitu ya. Kayak saham atau obligasi. Paling nggak lama muncul deh ada tulisan main dikit menang jutaan gitu. Wah, orang-orang yang baru pemula gitu di sosial media gitu pasti wah apa nih? Keren nih, gila nih, cepet kaya nih gue nih gitu kan ya. Terus iklan-iklan itu tuh juga pinter loh, maksudnya kayak desainnya itu bikin mental kalian kayak tertarik gitu. Contohnya pakai testimoni palsu gitu kan. Contohnya kayak apa lagi? Puzzle gitu, bener-bener kayak Candy Crush gitu kan contohnya. Sumpah. Terus belum lagi bawa-bawa artis yang bisa mempromosikan judi online itu. Gitu loh. Bener, astaga. Dan parahnya lagi, di judi online itu ada yang namanya sistem referral. Jadi kalau misalkan kalian mengundang teman, kalian dapat poin ekstra buat judi lagi gitu contohnya kan ya. Nah, itulah yang bikin sebenarnya sosial media ini adalah tempat utama di mana judi online itu bisa menyebar gitu loh, teman-teman. Malah jadi kayak chain gitu ya. Yes, jadi betul kayak sekali. rantai. Iya. Banyak orang yang masih percaya kalau judi ini bisa bikin kaya sekejap gitu ya. Padahal tadi sesuai katanya Devi gitu, untung malah jadi buntung gitu ya. Padahal yang kaya pemainnya atau bandarnya sih. Devi mungkin lebih paham ya tentang ini. Bisa diceritain? Udah jelas lah ya. Nggak perlu dijawab, kayaknya udah pada tahu ya jawabannya. Tentu Udah lah, jelas pasti dia. bandarnya yang kaya nih. Ini aku jelasin ya, Cel Desta. oke. Jadi sistem dari judi online itu emang awal-awal kalian bakalan dibuat menang gitu loh, biar kalian ketagihan terus main. Tapi dalam jangka waktu yang panjang kalian bakalan kalah terus. Nah, ini juga ada faktor yang namanya dopamine rush. Jadi otak kalian tuh didoktrin kayak kalau misalnya menang, kalian tuh ngerasa seneng banget gitu loh, kayak dapet hadiah, dapet door prize. Tapi pas kalah, otak kalian tuh bukannya berhenti, tapi malah yang kayak penasaran, iya, kayak pengen coba lagi, kayak seakan-akan masih ada secerca harapan gitu untuk menang lagi. Jadi kayak, aduh coba lagi deh sampai menang gitu. Padahal ya nggak bakalan bisa, karena sistemnya emang dirancang untuk buat kalian ketagihan aja gitu loh. Betul. Iya gitu. Ini ada knowledge ya tadi yang aku ambil dari Devi tentang dopamine rush. Iya, baru gitu tahu ya. sumpah. Aku juga baru tahu tuh. Info sumpah, menarik, dopamine info rush menarik. itu. Wow. Ada istilah-istilahnya ya ternyata. Iya, benar, baru tahu. Tapi selain itu nih, ini juga sering banget kejadian yang dibilangin sama Marcel tadi tentang sistem referral. Ya betul, referral. Referral kode biasanya ya. Yang ini tuh biasanya orang-orang bakal ngajakin keluarga atau teman-teman mereka Iya, ya bener untuk banget, nuker itu sumpah. biar mereka untung juga gitu.
Biasanya tuh mereka bakal bilang, bro cobain deh, ini pasti bakal dapat uang, cuannya bakal cepet banget gitu ya. Bener Terus karena nggak mau ketinggalan, karena ada fenomena FOMO ya Mm-mm, teman-teman wah, ya. FOMO itu. Jadi mereka takut untuk ketinggalan dan akhirnya nyemplung juga. Mm-mm. Marcel punya pengalaman nggak temennya ada yang kayak gitu? Bukan temen sih, lebih Oke. tepatnya tuh adik kelas aku tuh banyak banget yang nyoba judi online gitu. Aku yakin itu mulai dari satu orang aja gitu. Cuman gara-gara mereka kan tongkrongannya itu ramean gitu ya. Dari satu orang itu, coba lu cobain deh ini judi online gitu. Emang kedengarannya sih haram-haram ya, tapi Ya, oke. menang terus lo gitu. Sebenarnya itu ada pancingan biar dapat kode referral gitu, biar dapat untung tambahan gitu. Dan belum lagi sama orang-orang yang belum tahu cara kerja judi online tuh kayak gimana loh. Makanya mereka tuh kayak kepo, nyebur, pas nyebur gitu taunya ya dikasih untung sih pas awal-awalnya, bener Iya kata sih. Div waktu itu. Nah. Tapi lama-kelamaan dia bakal buntung gitu loh. Iya makanya FOMO ini efeknya tuh bener-bener gede banget ya pokoknya teman-teman. Apalagi kalau misalkan lihat temen yang sukses gitu dari judi online, Iya sih. padahal belakangannya itu rugi gitu teman-teman semua. Iya. Itu balik lagi ke yang Devi sampaikan tadi tentang dopamin rush itu Yes, ya. betul. Jadi ternyata judi online ini nggak cuman soal duit hilang gitu, tapi juga bisa bikin hidup seseorang tuh berantakan dari banyak banget sisi gitu ya. Betul. Iya. Kita bakal bahas mulai dari kerugian finansial, dampak psikologis, masalah sosial, sampai produktivitas yang anjlok. Kalau tadi Marcel sempat bilang adik kelasnya ada yang main judi online itu udah menurunkan produktivitas banget Oh ya. iya betul banget. Apalagi kita kan masih angkatan 24 nih. Kita angkatan 24 berarti adik kelas masih SMA dong ya. Iya benar. Serem ya. Wow, SMA itu udah main bahaya juga. sih ya. Bahaya banget, bahaya. Kita akan mulai dari yang paling kelihatan terlebih dahulu, yaitu kerugian finansial. Menurut Devi, gimana sih efek dari judi online ini ke kerugian finansial? After effect judi online ke finansial ya? Betul. Itu gede banget sih pasti. Aku pernah baca deh berita, ada anak nih yang awalnya dia cuma coba-coba aja. Oke. Awalnya kayak penasaran gitu, pengen dapet duit. Nah, awalnya dia kayak cuma naruh 50.000 di judolnya, terus nambah 100, makin naik lagi, nambah 1 juta gitu. Dan lama-lama malah buntung terus. Oke. Nah, dari situlah dia mulai utang sana sini, bahkan parahnya sampai pinjol. Oke. Jadi kayak udah kelilit utang lah sana sini. Nah, terus ada yang lebih serem lagi, sampai mereka tuh kayak jual-jual asetnya mereka gitu loh, kayak Oke. motornya dijual. Waduh. Kayak apapun aset keluarga mereka dijual secara Aduh, diam-diam. kacau sih. Itu parah banget kan. Bahaya. Maksudnya kayak bukan cuma dia doang yang ngerasain, tapi kayak orang-orang di sekitarnya tuh juga jadi ikutan kena Iya, gitu kena loh. dampaknya ya. Iya, Setuju. jadi kayak serem banget sih. Setuju banget apa yang dibilang sama Devi tadi, karena ini juga kayak malah jadi pattern gitu ya. Yes, betul. Ada judolnya, ada pinjolnya. Jadi kalau di judol nggak ada duitnya, minjem di pinjolnya, tapi tetap tambah buntung gitu. Kayak bahan Iya. pelengkap jatuhnya Iya, ya. Jadi tambah kayak lingkaran setan aja. bener gitu. lingkaran Iya. setan, dan lebih banyak kondimennya jadinya ya. Iya, Iya, benar. Terus juga kayak ini tuh yang sempat kita tonton ya pas PKKMB tentang video profilnya KSPM. Oh Iya. iya. Kak Mario. Iya, betul Nah, semua. itu dia tiba-tiba jual-jual asetnya tanpa bilang orang Iya, tua gitu ya. benar. Itu salah satu ilustrasi yang paling jelas banget ya. Iya, tentang paling lucu judi juga online. sih Iya, sebenarnya. Benar. iya. That's why kenapa aku pengen masuk KSPM. Oh iya sama, Sama betul. juga sih. Kreatif Setuju. directornya sih gila. Jadi teman-teman kalau kepo bisa nonton ya, cek di channel YouTube-nya KSPM. Yes, betul. Oke, kita back to the topic ya teman-teman ya. Oke, let's go. Efeknya nggak cuma di dompet. Tadi kita ngomongin tentang finansial, nggak cuma di kantong, nggak cuma di dompet gitu Yes. ya. Banyak orang yang awalnya seneng karena memang mereka dapat duit gitu. Iya. Tapi pas kalah mereka mulai stres. Marcel gimana? Seberapa besar sih efek judi online itu ke psikologis seseorang? Itu sumpah, percaya sama aku teman-teman, itu gede banget sumpah. Soalnya gimana ya, kalian tuh udah kecanduan. Contohnya nih, kalian udah rugi banyak gitu. Kalian pasti kalau main judi online dan udah kecanduan, itu kalian pasti mikirnya kayak, gue main lagi deh, siapa tau balik modal. Taunya makin minus gitu loh teman-teman Iya, semua ya. benar. Terus kalau misalkan udah hilang kan nggak bisa balik lagi gitu. Dan itu kepikiran terus di otak kalian semua teman-teman. Makanya jadi kayak ada yang stres berat, sampai depresi, bahkan depresi. ada yang hampir bunuh diri atau mungkin udah bunuh Iya. diri ya Oh, semua ya. Banyak aku banget sempat ada baca berita itu tuh yang bunuh diri karena judulnya kalah terus dan kelilit Kelilit. pinjol. Iya, Iya. itu contohnya Serem banget sih, loh, baca serem juga. banget gitu. Iya sih. Aku juga pernah
baca kasus ada mahasiswa yang terjerat judi online gitu. Stres karena uangnya numpuk gitu kan ya. Terus dia tuh terpaksa kayak harus jual semua aset yang dia miliki, bahkan harus kayak istilahnya kayak cuti dari kuliahnya gitu loh. Dan itu bikin nyesek banget sih jujur. Padahal kalau misalkan dia kayak investasiin aja itu duit yang dipakai judi, mungkin malah menambah gitu ya sebenarnya ya. Iya juga. Jadi udah kantong jebol, dompet kalian bolong gitu ya. Judi online sering juga bikin seseorang itu hancur gitu ya. Iya, hubungannya dengan benar, orang-orang benar. sekitarnya gitu. Kalau tadi dibilang entah cuti kuliah, jadi dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kampus. Yang dimana kalau kita tahu kampus ini memang lingkungannya lingkungan untuk edukasi, belajar, Betul. untuk mengembangkan Mengembangkan kemampuan diri. kita. Yes, betul. Tapi kalau dia nggak masuk kampus, dia Yang choose begitu to prioritize judi online-nya, Ya udah. bad sekali teman-teman. Kacau, Jadi itu kacau sih. menurut Devi nih, gimana judi online ini bisa merusak hubungan sosial seseorang? Kayak si pelaku dengan misalnya keluarga atau teman-teman mereka. Oke. Gampangnya gini sih. Orang yang udah kecanduan itu pasti emosian banget, kayak emotionally unstable lah. Yes. Terus susah diajak ngobrol dan gak peduli juga sama orang-orang di sekitarnya. Istilahnya kayak punya dunia sendiri gitu loh, kayak apatis gitu lah bisa dibilang. Yang ada di otak mereka tuh cuma kayak gimana ya cara dapet duit untuk main judol lagi, gimana Iya, ya benar. caranya biar balik modal lagi kayak gitu. Nah dari situ mulai kan kayak ngutang lah ke tetangga, ke teman, ke keluarga. Padahal kalau misalnya ditagih malah di ghosting, malah Iya hilang sih. gitu. Udah kayak kerasa aja tuh di ghosting ya. Udah di ghosting aja gitu ya. Iya makanya. Terus dari situ juga misalnya di rumah nih ya, pasti kayak orang tua juga pasti bakalan mikir nggak sih kayak ini anak kenapa murung ya gitu. Iya. Udah malah duit tabungan di rumah pada hilang, taunya dipakai anaknya judol gitu loh. Jadi kan masalah-masalah gitu bakal buat konflik yang gede juga kan. Jadi untuk kalian nih yang mikir kayak cuma nyoba-nyoba aja, cuma naruh dikit doang kok. Aduh, jangan deh, jangan sampai. Jangan pernah. Karena korban-korbannya juga awalnya mikir gitu, tapi malah ya udah bangkrut aja itu mereka orang. Jadi Benar sekali. jangan sampai. Aku ini tahu juga pernah dengar kisah dari seorang mahasiswa. Oke. Ini sebenarnya yang tadi ya, dan dia tuh awalnya emang kepikiran kayak cari uang tambahan gitu. Mungkin buat jajan atau apa gitu kan ya. Awal sih menang, dan percaya menangnya itu nggak dikit loh sebenarnya. Itu kita menang gede gitu. Tapi dia tuh terus mulai gitu loh, terus mulai berani, terus kayak masukin lagi duit gitu, masukin lagi ke Gede gitu pinjol. masih. Iya bener. Alhasilnya jadi rugi gitu. Dan dia kepikirannya tuh sama yang tadi aku ngomong kayak mencoba untuk balik modal. Dia mikirnya mungkin kalau gua bet-nya lebih tinggi gitu, kayaknya cepat balik modal nih. Ternyata malah makin minus gitu loh. Akhirnya dia panik, dia minjem duit sana sini sama temennya, bahkan sama keluarganya, dan bahkan dia sampai jual motor, jual laptop, jual HP-nya semua yang dia miliki gitu, biar dia bisa ngejudi lagi gitu loh. Kacau ya, padahal Parah itu sih. uangnya itu bisa dipakai membuat untuk buat hal yang lebih Investasi gitu kan. iya kayak investasi, Iya. mungkin investasi ke saham atau mungkin investasi ke diri sendiri Iya. gitu loh. Sayang banget masalah gitu teman-teman. Itu udah kelihatan guys kalau psikologisnya ini agak terganggu gitu ya. Dia kan biasanya main pakai laptop atau main pakai HP. Ini malah sampai dijual. Dijual Iya. juga. Iya, benar, Device-nya benar. yang Iya. dijual. Tadi udah kelihatan nih guys psikologisnya agak terganggu gitu ya. Kalau tadi kita dengar cerita tentang mahasiswa gitu ya yang mencoba judi online, tapi kayaknya di dunia kerja itu lebih Wah, jauh. prihatin lagi Lebih ya. banyak Gimana? sebenarnya. Marcel kayaknya lebih tahu nih. Nih, aku pernah dengar satu kisah seseorang yang bekerja. Aku lupa pekerjaan apa, mungkin dia sebagai buruh atau apa. Tapi kayak gini, dia tuh awalnya tuh nyoba modal kecil biar untung besar gitu. Biar katanya tuh cepet kaya. Padahal percayalah teman-teman, easy come easy go gitu ya. Iya, benar-benar. Dia tuh awalnya buat nambah pemasukan gitu. Awalnya dia pakai gaji bulanan dia gitu. Awal dari gaji bulanan mungkin 10%, terus 20%, terus hampir semuanya dimasukin gitu. Pas dia rugi, mau tahu dia apa teman-teman? Dia pinjol teman-teman semua loh. Sampai dikejar-kejar debt collector, sumpah itu paling serem sih. Itu sebenarnya di judi kayak gitu nggak ada yang namanya hoki, karena emang udah disetting dari sana sistemnya kayak gitu buat kalah gitu loh. Makanya yang sukses yang mungkin kalian lihat di Instagram atau di sosial media itu sebenarnya bohongan teman-teman semua ya. Itu bohong banget.
Oke, jadi emang banyak banget nih usaha si pelaku ini biar bisa main judi online lagi gitu ya. Selain bener. mereka jual-jual aset yang mereka miliki, tapi ternyata juga mereka bisa aja nekat untuk ngelakuin suatu kriminalitas gitu Oh ya. iya bener banget sih itu. Benar-benar. Ini aku ada cerita, tapi aku pengen dengar dari teman kita kali ini, yaitu Devi. Gimana Devi? Sebenarnya judol sama pinjol aja itu udah kriminalitas Iya ya. benar, itu juga teman-teman. Sebenarnya gitu ya. Jadi aku pernah baca, ini banyak banget sih kasusnya sebenarnya di internet. Jadi ada anak nih yang karena pengen banget nih dia judol, dia sampai nyolong duit orang tuanya. Awalnya tuh dikit, tapi lama-lama makin banyak sampai ketahuan. Tapi ada yang lebih parah, sampai nyuri di minimarket. Kayak nggak make sense banget cuma untuk judol sampai nyolong gitu loh. Sampai senekat itu ya Iya, ternyata sampai ya. senekat itu loh. Jadi kayak kasusnya ini nggak cuma sekali dua kali, tapi sering banget untuk ya orang-orang yang udah kayak kecemplung gitu ya di judol, sering banget ada kasus-kasus kayak gini. Jadi ya balik lagi, kalian jangan pernah kepikiran untuk judol, sekepepet apapun kalian butuh duit, jangan guys. Betul. Dan susah banget keluarnya soalnya. Bener banget. Ini tambah kesel lagi, seperti yang dibilang sama Marcel tadi, kalau banyak banget influencer atau artis-artis yang Betul. di endorse gitu ya sama bandar untuk mempromosikan judi online-nya mereka gitu. Betul. Kayak misalnya nih, main ini gampang banget, bakal dapat jutaan, terus mereka langsung nempelin itu link. Iya, bener. story Iya, ya. bener. Dan itu kayak seminggu sekali lah di up-nya, dan banyak banget. Dan aku pun temenku yang influencer pernah nih, dia tuh sampai mempromosikan. Jadi aku agak yang kurang respect gitu kan sama dia setelah sama dia sih, mempromosikan hal tersebut gitu. Betul. Jadi aku ingetin, kayaknya mending jangan ini deh yang kamu jadikan konten gitu ya. Masih banyak hal yang lebih positif, Bermanfaat iya, gitu. bermanfaat, dan tentunya bakal dapat cuan juga Iya, gitu ya. betul. Kayaknya jadi teman-teman untuk dari influencer atau artis, mohon banget gitu ya, Iya. dengan sopan santun, nada dering gitu, nada lembut gitu, tolong kalau endorse gitu-gitu dipilih-pilih yang baik lah ya. Yes, bermanfaat betul. gitu ya. Betul, biar followersnya juga gini, mendapatkan dampak positif juga. Karena kan influencer emang gitu ya, membawa dampak gitu Iya. biasanya ya. Betul. Jadi biar followersnya ini nggak ke jalan yang salah juga gitu. Setuju. Marcel pernah lihat kasus kayak gini juga nggak? Sumpah banyak banget. Bukan influencer aja sih teman-teman, cuman aku bakal bahas di influencer dulu. Ini kalau misalkan influencernya yang promosiin judi udah ketangkap, mereka pasti ngomongnya, saya kan nggak ikutan main, saya cuma mempromosikan. Padahal kan mereka mempromosikan itu istilahnya kayak ngajak orang lain buat main gitu. Jadi sama aja jatuhnya malah lebih parah ya teman-teman semua ya. Ya elah kan cuma iklan doang bang, ini kan nggak sampai main juga, nggak sampai nyebur itu. Ya tetap aja kalian kan menyebarkan ke orang-orang biar bisa main judi gitu contohnya. Dan bukan influencer aja. Kalau misalkan kalian sering lihat kayak nge-scroll meme gitu, itu kan kadang ada WM judi gitu ya. banyak Itu banget contohnya. sih, Kayak aku ngelihat grup FB Infokos di Bali gitu. Itu di highlight-nya tuh ada info judi online juga kayak gitu loh semua. Terus pas mereka kena backlash gitu, mereka kayak baru sadar, oh ternyata gue salah ya kayak gini ya. Ada yang nangis sampai ada yang klarifikasi segala gitu loh. Sampai mohon-mohon kalau misalkan dibebaskan gitu dari kesalahan mereka. Padahal udah terlanjur gitu istilahnya. Iya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada influencer atau akun meme yang kayak gitu, dua hal, UB, Apaan tuh? unfollow, blokir langsung. Iya, oke. Karena teman-teman nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Influencer Betul. itu yang memantikkan api gitu. Iya. Terus nanti followersnya ikut, apinya makin gede gitu. Iya. Terus ketangkep polisi, apinya mati, asap deh itu semua. Gimana Devi? Ada nggak sih cara menghindari atau keluar dari judi online ini? Bakalan susah sih ya sebenarnya kalau mau keluar dari judol, tapi sebenarnya gampang banget ngenalin orang-orang yang udah addicted banget nih sama judol. Nah, biasanya mereka tuh kayak susah banget berhenti main, selalu ada alasan untuk buka HP-nya, main aneh-aneh gitu di HP-nya, kayak kalau kalian ngeliat temen kalian kayak main slot gitu, itu bisa dipertanyakan tuh. Biasanya orang-orang kayak gini tuh gelisah, nggak jelas gitu loh kalau sehari aja nggak buka situs judol. Jadi mereka ngerasa kayak, aduh ada yang kurang nih sama hidupku gitu. Jadi
sehari tuh harus ada aja main judol. Jadi untuk kalian nih yang punya teman atau keluarga yang ada tingkah laku aneh, tiba-tiba banyak utang, tiba-tiba main HP terus, kayak ada aplikasi-aplikasi atau Aneh ya. aneh gitu bener. di HP-nya itu bisa tuh mulai diajak ngobrol, dikasih paham tuh, biar dia nggak lanjut ke cebur Iya, gitu. Jadi betul, bisa diajak betul. ngobrol sih, dan biar nggak tambah parah aja sih. Betul. Karena saking ketagihannya ini mereka kayak delusional gitu Iya, sih menurut aku yes. ya. Delusionalnya ini kayak mereka tuh yakin kalau misalnya kayaknya jam 2 bakal menang. Kayak mereka tiba-tiba buat jadwal sendiri gitu. Kalau mereka bakal menang di jam ini padahal enggak sama sekali. Iya, gitu. judi itu nggak ada strateginya Iya, sebenarnya. Dan itu tuh dijadiin malah dijadiin strategi sama bandarnya. Dia bakal betul. bilang jam 5 bakal lebih gede gitu. Iya. Mereka bakal tetap padahal udah buntung nih. Iya. Ini katanya jam 5 bakal gede untungnya. Nyarilah mereka modal. Lanjutlah itu jadi Oh orang iya lain. tuh bener banget sih. Gak akan stop gitu Iya, ya. terus berputar ya kayak gitu Iya. gitu aja gitu. Terus selain yang dikasih tahu sama Devi tadi, kira-kira Marcel ada nggak cara untuk keluar dari Oh, judul lagi? sekali lagi sesuai kata Devi, ini tuh sebenarnya keluar dari judi online itu benar-benar susah banget teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian butuh bantuan, maksud aku bantuan bukan bantuan minjem duit biar bisa judi online lagi, bukan, itu bukan. Tapi maksudnya kayak bantuan kayak curhat gitu kalau misalkan Iya. kalian kayak Psikologis kecanduan. lah ya. Iya, benar. Kan bisa kayak cerita ke teman-teman terdekat atau misalkan kalau kalian berani ke keluarga gitu. Jadi kan istilah kayak memulihkan kecanduan itu teman-teman semua. Atau misalkan emang kalau udah parah banget kalian bisa kayak konsultasi ke psikologi, Iya, psikologi, atau misalkan ya. kalau pengen saran keuangan bisa ke lembaga keuangan Bener, gitu kan ya. bener. Jadi intinya tuh buat keluar dari judi online itu butuh dukungan besar sih teman-teman. Dan percayalah kalau misalkan kalian adalah salah satunya, bisa lah cerita-cerita sama kita di sini gitu. Kita nggak bakal ngejudge, justru Iya, kalian benar-benar. kita bakal membantu kalian bisa keluar dari situ Dari loh situ, teman-teman. Benar Iya. sekali. Menurut aku kayaknya ini juga bisa diselesaikan dengan teknologi gitu ya. Iya, bisa. betul. Kalau Devi gimana pandangannya tentang penggunaan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan judul ini? Judul nih ya. Nah, ini untuk kalian ya yang sekiranya malu nih cerita sama kita, kayak tadi kata Diesta, bisa banget pakai teknologi. Jadi kalian bisa mulai blokir situs maupun aplikasi judul lewat peraturan browser kalian, atau bisa juga pakai aplikasi namanya itu parental control gitu. Oh, Nah, iya. Jadi di sana kalian bisa pakai fitur screen time biar kalian nggak kebablasan scrolling terus di sosial media atau di situs-situs yang udah kelewatan banyak banget iklan judulnya. Betul. Kalian juga bisa nonaktifin notifikasi di situs maupun di email kalian yang ngepromosiin tentang judul. Jadi kalian nggak kepancing lagi gitu loh untuk lagi judul waktu kalian udah mau selesai gitu sih kalau aku. Oke, setuju. jadi banyak banget ya dikasih tips and trick tadi sama Marcel dan Devi, dan juga aku mau ngasih tips kalau bagi mahasiswa biar bisa ngehindarin judi online tuh simple banget. Kita tinggal cari lingkungan yang positif gitu ya. Yes, Dan betul. isi waktu luang kita dengan hal-hal yang produktif. Contohnya itu bisa gabung organisasi atau kelembagaan. Kalau di FEB Unut ini beragam sekali Oh ada iya, lembaga ya. Betul. Dan seperti yang kita ketahui lembaga Bisa. kita ya deh KSPM. ya. KSPM, bos. Kita Itu bisa masuk banget. kasih shining. Tepuk tangan untuk KSPM. Jadi hal-hal produktif ini banyak banget ya yang ditawarkan. Kalau di KSPM ini banyak banget nih program-programnya, entah dari U-Force itu ada, terus ada KIC ya. Kalau U-Force ini ada lomba-lombanya Yes, gitu, ada seminarnya. betul. Kalau di KIC Belajar itu investasi. ada belajar investasi Yes. karena ada workshopnya juga, Iya, ya kan? betul. Jadi mereka langsung belajar investasi bareng KSPM. Gitu. Terus ada juga misalnya proker-proker lainnya itu ada SPM, Sekolah Pasar Iya, Modal. pasar modal. Wow, itu SPM itu aku paling suka karena itu kita datang terus kita belajar tentang investasi dari Yes. kakak Bursa Efek Indonesia, Langsung, secara Bener, langsung secara ya. langsung. Iya. IDX ataupun Philips Sekuritas Indonesia. Oh iya. Itu bakal betul. dikasih tahu insight-insight baru teman-teman. Jadi SPM itu adalah sekolah pasar modal gitu ya. Betul. Dan
teman-teman kalau kalian penasaran sama program-programnya ini bisa langsung aja cek di Instagram KSPM FEB Unut ya. Iya, Dan betul. partisipasi di setiap proker kita karena semuanya ini seru banget. Betul. Nggak ada yang under tekanan gitu ya. Benar-benar Ya, under kalau di pressure. interview kepanitiaan apalagi nih ya, terkhusus mahasiswa FEB yang nonton kita nih ya, nggak ada tuh pertanyaan kayak kamu siap gak bekerja di bawah tekanan? No, kita nggak mau teman-teman di sini di bawah tekanan, tidak ada. Kita Pertanyaan yang kayak di jalan kamu itu nggak ada berapa motor? ya itu nggak ada. Nggak ada, ya. Kita bakal having fun di sini Yes. untuk mengembangkan gitu ya kemampuan dan skill yang kita punya Yes. gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin. Selain itu juga ada freelance, kita bisa jualan gitu ya. Yeah. Selain itu kalian juga kalau aku nih biasanya ngesibukin diri dengan kegiatan-kegiatan seperti public speaking, master ceremony itu Wow. akan membantu untuk kita lebih produktif lagi, Yes, benar ya? betul. Iya. Dan dari sana kita juga bakal dapat cuan. Iya, betul. Cuannya nggak dari hal-hal yang Negatif haram gitu. atau negatif Iya, ya. betul. Akan lebih baik lagi teman-teman kalau kita memang bisa mengembangkan diri kita dan juga dari potensi atau skill kita bisa buat cuan-cuan yang lebih banyak gitu ya. Betul. Pantesan public speaking biasa bagus ya. Ternyata Iya, dia ternyata emang udah iya sering mengasah ya. terus tiap hari gitu. Terima kasih ya Acel Iya, ya. sama-sama. Semoga bisa semakin berkembang Amin, gitu. amin. Kalau Devi ada nggak strategi lainnya yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan judi online ini? Ada sih. Ada strategi yang menurutku tuh cocok banget untuk Gen Z kayak kita ini, dan yang pasti aman ya dan nggak ilegal gitu. Namanya tuh DCA atau Dollar Cost Averaging. Atau Jadi, nama lainnya DCA, dicicil aja. oke, boleh. Oke. Nah, jadi kalau di judi online tuh kan kalian nebak-nebak harga gitu ya. Tapi di DCA ini kayak kalian itu bisa beli investasi, kalian bisa beli saham gitu loh. Jadi kalian bisa beli aset investasi dengan harga yang terjangkau, dengan jumlah yang kecil tapi secara rutin. Yes. Nah, betul. jadi dalam jangka panjang nih, uang kalian tuh bakalan bertumbuh. Bukan, jadi kalian nggak perlu tuh pusing-pusing lagi mikir kayak di judol, tuh nggak perlu lagi gitu. Oke. Betul. Itu Iya. salah satu metode yang recommended banget ya. Iya, untuk betul, judi pasti. online ini. Mm. Nah, Sobat Cuan, kita udah bahas panjang Iya, banget ya. panjang Nggak banget. kerasa Kalau ya? kita lihat pohon ini kita udah bahas dari akar udah sampai buahnya ya. Iya, Gitu. Jadi kesimpulannya simpel teman-teman, judi online ini sangat tragis gitu. Tragis Ini banget. bukan solusi keuangan teman-teman, tapi jalan pintas menuju keboncosan. Iya, betul. Uang setuju, yang setuju. kamu pikir bisa berkembang malah makin menciut, bahkan dia bisa hilang gitu ya Iya, teman-teman ya. betul. Daripada buang-buang duit buat sesuatu yang nggak pasti, kenapa nggak kita investasikan ke diri kita Benar. sendiri atau membuat usaha gitu ya. Kalau pengen stabil gitu secara finansial nih, Devi ada caranya nih. Gimana Devi? Kalau aku ya, menurutku nih, bukan menurut sih, kayak semua orang pasti setuju sih ini. Oke. ya. Kalau kalian mau financially stable, itu investasi udah jalan yang tepat banget untuk ditempuh gitu. Setuju. Karena ingat ya, cuan dari judi online yang kayak gitu-gitu cuma ilusi. Cuan yang instan tuh cuma ilusi. Tapi cuan dari investasi itu nyata. Jadi ini pilihannya ada di tangan kalian. Kalian mau jalan yang cepat tapi malah sesat, atau Iya. kalian mau jalan yang pelan tapi berujung nikmat. Wah, aku sih yang jalan yang pelan yang penting nikmat ya. Iya, Ngerti pasti. nggak It's sih? your choice teman-teman ya. Yes. Kiri atau kanan, Benar, tirai benar. kiri atau tirai kanan gitu ya. It's your choice Iya. teman-teman. Iya, dan pastinya kalau Sobat Cuan masih bingung cara investasi itu bagaimana atau mulainya dari mana, bisa loh kalian semua konsultasi kepada KSPM FEB Unut ya. Kita Betul. pasti bakal membantu kalian semua dari awal sampai akhir teman-teman. Kita bakal menemani kalian semua. Bener. Jadi kita nggak cuman ahli investasi nih teman-teman ya, tapi kita juga kayaknya ahli psikolog ini. Iya, benar. Jadi konsultan aja nih, konsultan tentang Iya. investasi dan kawan-kawannya. Jadi teman-teman untuk memperluas relasi juga ya. Iya. Don't be afraid, don't be shy to talk with us untuk sharing lebih dalam lagi tentang investasi atau finansial kita, apalagi tentang mahasiswa nih ya, harus Iya. lebih melek lagi nih Iya, betul. tentang Setuju. keuangan gitu. Jadi teman-teman, I think that is for this episode Iya. ya. Teman-teman, terima kasih buat
bintang tamu kita pada hari ini yaitu Devi dan Marcel dari divisi 2 dan divisi 3. Dan Yes. aku dari divisi 1. Jadi udah lengkap nih. Iya. Kalau teman-teman divisi 4 lagi di belakang Iya. kamera nih. Jadi kalau ini videonya sudah up gitu ya di YouTube. Nah, itu semuanya berkat teman-teman divisi 4 juga karena Iya. membantu gitu ya. Tepuk tangan teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap cerdas finansial, tetap investasi dan pastinya sinergi dalam resiliensi. Salam cuan. Investasi. Show.